Oke, selamat malam semuanya. Shalom buat kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema The Revealing God. Sebenarnya Allah yang menyatakan diri. Nah ini saya pakai tensisnya pakai ing ya, jadi ini present seakan-akan sepertinya Tuhan itu terus menyatakan diri. Kita tidak bicara tentang sebuah teologi proses ya. Ada orang yang percaya teologi proses, Tuhan itu selalu berubah. Ya dalam setiap zaman tuh berubah. Kita tuh percaya ada yang namanya penyataan yang berproses, ya, itu berprogres, itu betul. Ya, kita percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah menyatakan dirinya di dalam semua zaman dengan cara yang berbeda. Tetapi Allah sendiri, di dalam dirinya sendiri tidak pernah berubah. Karena kalau Allah berubah berarti kealahannya dipertanyakan. Apakah dia Allah atau dia adalah kita sebut Allah, padahal sebenarnya itu bukan Allah. Nah tema ini menjadi bagian dalam bagian saya, kehidupan saya pribadi. Karena dulu saya pernah punya sebuah pergumulan ketika saya itu bergumul dengan nama Tuhan sebenarnya. Kalau memang Tuhan itu satu, lalu kenapa kok manusia menyebutnya, memanggilnya itu berbeda-beda? Memanggilnya Yesus, ada yang menyebutnya dengan Tuhan, ada yang menyebutnya dengan Allah, ada yang menyebutnya dengan Sang Hyang Widi, ada yang menyebutnya dengan Tien Kung. Kenapa kok namanya berbeda-beda? Dulu saya berpikir ini cuma karena sebuah kebudayaan, sebuah cara orang menyebut nama Tuhan. Sampai saya ketemu dengan seorang teman yang mengatakan sebenarnya agama itu semua sama. Karena Tuhannya itu satu, seperti orang sedang mendaki sebuah gunung, Tuhan ada di atas, lalu semua orang itu bisa mendaki ke atas, seperti manusia itu mencari Tuhan. Ya tidak peduli Anda dari utara, selatan, barat, timur, toh nanti kalau naik ke atas akan ketemu dengan Tuhannya. Padahal ini sebuah konsep yang sangat keliru, karena di dalam kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Jadi kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan manusia datang mencari Tuhan, itu tentu saja dua hal yang berbeda. Nah tema tentang hal ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang juga menjadi sebuah pergumulan saya waktu itu. Ya, mari kita membuka kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membaca ini ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, sebelumnya saya minta maaf tadi terlambat ya, saya ada pernikahan adik rohani saya ya. Hari ini gereja kami ya cukup bersyukur sekali ya, karena hari ini ada pemberkatan pernikahan. Ya ada dua pendeta yang memberkati ya, pendeta dari GKI satu, GBI satu ya. Makanya kalau ada yang follow saya tulis story saya ya, Unity itu bukan uniformity ya, satu itu bukan selalu harus seragam. Nah saya juga berdoa suatu kali gereja itu bisa satu ya, menjaga kesatuan tubuh Kristus. Saya tahu mungkin beberapa orang hari ini yang melihat postingan saya, kok semua pendeta, semua teolog itu kok direspon ya sama Pak Jo ya, gabut banget ya Pak Jo, yang ada kerjaan ya. Enggak, kerjaan saya banyak ya, anak saya 3 ya, ada Gen Z juga, jadi Anda bisa membayangkan betapa sangat beratnya hidup saya. Tapi saya terpanggil dalam konteks bagian itu untuk punya sebuah dasar kebenaran yang sama walaupun gerejanya itu berbeda-beda. Saya bersyukur juga karena Tuhan mempercayakan saya untuk melayani berkhotbah di berbagai macam gereja ya. Ya saya doakan cuma ya semoga saya bisa diundang oleh gereja Mormon ya, Saksi Yehova ya, doakan ya. Kalau ke pondok pesantren saya pernah ya, ke UTM Universitas Trunojoyo Madura ya, juga pernah bersama dengan teman-teman di sana berdialog antar agama dengan seorang dosen Arab ya waktu itu ya, kita lalu berdialog ya. Saya juga punya banyak pengalaman waktu di India berbincang-bincang dengan teman-teman profesor yang dulunya adalah seorang yang Hindu saudara ya. Jadi cukup banyak ada sebuah diskusi yang Tuhan percayakan, dan saya tetap punya sebuah keyakinan bahwa selama kita punya sebuah bentuk ya, sincerity ya, apa namanya sincere itu apa ya, ketulusan ya. Kita ini bukan tentang mendiskriminasi agama tertentu, tapi kalau kita sedang bertanya atau sedang menggumulkan tentang kebenaran iman, memang tidak terelakkan ya sebuah diskusi itu terjadi ya, betul ya. Coba lihat kiri dan kanannya coba. Lihat. Kira-kira gereja apakah mereka sebelah kiri kanan Anda? Ya. Makanya saya senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita itu bisa bersama walaupun tidak selalu sama. Betul ya? Dan perbedaan itu adalah sebuah dasar alasan kita itu bisa mempraktikkan kasih. Amin gak sih? Kalau semuanya sama tuh gampang ya, mengasihi orang yang mengasihi kita tuh gampang ya. Kita gak usah ngomong orang punya agama, gak punya agama, gampang. Tapi kalau kita bicara tentang firman Tuhan, kasihilah musuhmu.
Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Itu bukan perkara yang mudah. Nah, apalagi dalam kesatuan sebuah tubuh Kristus, kita tahu ya, ada berbagai macam bentuk gereja, walaupun teman-teman kita yang Katolik juga kadang-kadang ya, ada yang nyinyir ya. Tahu yang nyinyirnya ya? Nyinyirnya adalah itulah buahnya kenapa ada sebuah gerakan reformasi. Karena kalau Anda melihat banyak gereja dengan denominasi, semua akarnya itu cuma satu. Akarnya adalah ketika gereja Katolik berpindah, berubah, ada gereja Protestan ya. Makanya yang suka protes tuh orang Protestan enggak ya, Protestan itu Protestanium ya. Protestanium berarti New Testament, ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru, kita pro dalam dua konteks bagian itu. Nah dari situlah cikal bakal banyak sekali denominasi gereja. Oke, kita kembali kepada topik kita. Mari kita melihat dan membaca Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tadi saya sudah mention di awal bagaimana saya bergumul. Salah satunya adalah ketika membaca kitab Kejadian. Dan Anda tahu siapa yang menulis kitab Kejadian? Ada yang ngomong Tuhan. Ya, berarti Alkitab dengan kitab suci teman kita sama. Konon katanya jatuh dari surga. Tapi kalau yang menulis kitab Kejadian adalah manusia, pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana manusia ini tahu asal mula segala sesuatunya. Betul ya? Jadi kalau Allah menciptakan segala sesuatu dan yang menulis ini adalah manusia, berarti Tuhan yang menciptakan dan manusia ini harus ada di tempat yang sama. Oke, sudah mulai bingung? Ya sama, saya juga waktu itu bingung ya, tapi saya menemukan sebuah jawaban yang nanti kita akan coba pelajari malam hari ini. Jadi pertanyaan tentang siapakah Tuhan itu menjadi pertanyaan sangat penting ketika kita membaca kitab Kejadian. Nah kita tahu kitab Kejadian adalah satu dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi Musa menuliskan 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah kitab ini dikenal dengan Pentateuch, yang salah satunya menjadi sebuah bagian kitab suci yang orang Yahudi sangat pegang sekali. Maka waktu kita membaca tentang kitab kejadian sedang reveal, menyatakan siapakah Tuhan dalam konteks pada waktu itu bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan. Jadi ini bukan bicara tentang sains sebenarnya, bukan ilmu pengetahuan. Walaupun di dalam Alkitab ada ilmu pengetahuan, tapi Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan. Nah sebelum lebih lanjut, mari kita akan melihatkan pertanyaan who is God? Siapakah Tuhan melalui sebuah tayangan video? Silakan. Who is God? Who is God? The loaded question. God is a character in a book. God is an idea. 한 번도 본 적은 없지만 그래도 신은 어딘가에 존재한다고 생각합니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 살고 있지 않을까요? Бог jest dla mnie postacią fikcyjną. Господ е величие, което малко е измислен герой. People just want something or some person to have faith in so that they can survive, and that's why they created God. Tuhan itu adalah God is nobody. Ik hoop dat God iemand is met een groot hart. Maar ik weet niet of hij bestaat. Gud betyder ingenting för mig. האם זה דבר שהוא טוב? מפחיד קצת? God is anything we want he, she, it to be, I suppose. He's everywhere, or she, or it. Bóg jest na pewno kobietą. Господ е във всичко и във всеки и във всичко, което се случва. there is a one God, but they have a lot of forms in all of their religions. भगवान वो है, भगवान मतलब राम जिसने ये सृष्टि रचाई है और इसको देख रेख करता है. For me, according to my belief, Allah, the creator, for Muslim people, but he is the same God for all of us actually. There is just one God, and all the gods in our different religions like Jesus, Ganesh ji, Krishna ji, they're just branches of him. We just like basically we have to see some image to, we just need some image to create in our minds. 你問呢條問題，神係邊個？係假設係有一
一個神。 Ο Θεός δεν είναι ένας, είναι 12 και κατοικούν όλοι στον Όλυμπο. No es un ser humano, no es un animal, no sabemos qué es. Ο Θεός είναι αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη ύπαρξή μας. É difícil imaginar que um ser somente criou esse mundo inteiro. Essas coisas evoluíram naturalmente. Eu não sei, a não ser que você chame que Deus é a natureza. You can't touch him, yeah, he's everywhere. You could replace God with the word love, for example. Господ е този, който ни кара да вярваме. God is our ultimate daddy or mommy. Ответ на этот вопрос для меня очень прост. Бог — это Вселенная. God is love. God is light. 神係人類嘅一種信仰。 The God in me, the God in you, the God in the trees, the flowers. Algo espiritual, mas é mais vivo que o carnal. Aquilo que alimenta, que dá força a cada dos homens. Hindi ko ma-explain. Voy a como padre sering bakal. Dios es todo. Y al mismo tiempo nada. והמרכז, הנשמה שלנו, זה נושם את דרכו. Sabi nila si Diyos Ama, di ba? For he is God the Almighty. Amen. Oke, semoga video ini menjadi sebuah representasi kegundahan, kegelisahan beberapa kita. Kalaupun memang kita tidak gelisah, ya saya berharap melalui pertemuan hari ini, Bapak Ibu sekalian bisa ikut gelisah ya. Oke, ada iklan sebentar, gak apa-apa. Ya. Nah, saya akan memulai perenungan kita hari ini adalah dengan sebuah cara berpikir. Nah, Alkitab itu mengajarkan kepada kita sebuah gambaran renewing your mind. Roma pasal 12, pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi itu sebenarnya bukan bercerita tentang apa, tapi tentang mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Jadi seorang yang namanya Lee Strobel membuat sebuah percakapan apologis. Apologis itu pembelaan iman. Dia membawa kita kepada sebuah pemahaman begini. Sebelum kita sampai kepada sebuah piramida paling tinggi ya. Jadi kalau ada gambar piramida ini kelihatan? Ya. Gak apa-apa kalau gak kelihatannya karena berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya ya. Jadi anggap saja ada piramidanya. Paling atas adalah Injil. Nah orang Kristen itu biasanya langsung tiba-tiba tuh sampai kepada Injil. Kalau ditanya apakah itu Injil, mungkin dari antara kita akan mudah menjawabnya. Injil adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya dalam manusia, kita semua manusia yang berdosa, tidak mampu untuk mencapai Allah, maka Allah memberikan sebuah jalan keluar. Dia mengutus anaknya yang tunggal, lalu dia menyatakan diri Allah yang tidak bisa kita kenal dengan inkarnasi, yaitu Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Lalu dengan hidup yang sempurna, dia rela untuk taat kepada Bapa, mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita, bangkit naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Itu adalah sebuah Injil, kabar baik. Tapi pertanyaannya adalah bukan apakah itu Injil. Tapi pertanyaannya adalah mengapa saya harus percaya Injil tersebut. Dan ini dimulai dengan sebuah pemahaman paling bawah. Yaitu what is truth? Apakah itu kebenaran? Dan lagi-lagi pertanyaannya kalau kita membaca tentang kebenaran, zaman itu berubah. Dulu zaman pramodern, pada waktu ilmu pengetahuan sangat terbatas, orang modern hari ini melihat dulu di dalam zaman purba, memang orang butuh Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada ChatGPT. Tidak ada AI, tidak ada Google. Segala sesuatu yang terbatas akhirnya membuat manusia tidak punya pilihan. Makanya bulan disembah, matahari disembah, sungai disembah. Bahkan kalau ngomong tentang konteks gereja, orang di zaman pramodern semuanya ngomong amin. Pendeta khotbah apapun amin. Kenapa? Karena tidak punya literasi apapun. Anda bisa paham ya? Dalam perjalanannya kemudian ilmu pengetahuan itu meningkat. Semua banyak informasi masuklah zaman berikutnya, zaman modern. Di zaman modern karena pengetahuan semakin bertambah banyak, orang tidak lagi mau tunduk sama kebenaran. Dia bertanya, bukan apakah itu kebenaran, lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus percaya kebenaran? Karena ada banyak ilmu pengetahuan. Orang mulai berpikir, kalau memang ini Tuhan, yang ini masa bukan Tuhan? Dan pertanyaan itu kemudian terus dilanjutkan sampai kemudian masa postmodern. Zaman postmodern orang berpikirnya gini, dulu kan bertanya, kebenaran? Yes. Zaman modern, apa itu kebenaran? Zaman postmodern orang ngomong gini, capek lah, gini aja. Yang benar itu yang menurut Anda anggap benar itu adalah sebuah kebenaran. Maka muncullah sebuah ilmu pengetahuan yang lain, filsafat yang lain, apa itu? Relativisme. Relatif. Jadi kalau ini 9, tergantung Anda lihatnya dari sini 9, dari sana 6.
Jadi zaman postmodern mengatakan daripada kita berdebat tentang kebenaran, lebih baik kita mengambil sebuah aklamasi. Apa itu? Kita setuju. Menurut kelompok ini benar, ya sudah benar. Kalau kelompok ini menganggap itu benar, ya sudah benar. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan semuanya bisa dianggap benar. Lihat ya, zaman promodern, zaman modern, zaman postmodern. Pertanyaan, Pak, hari ini kita zaman apa? Hari ini zamannya sudah lewat zaman postmodern. Banyak teolog mengatakan kita masuk di dalam sebuah zaman post-truth. Apa itu post-truth? Manusia sudah mulai capek bertanya tentang apa itu kebenaran. Sehingga masuk dalam zaman post-truth yang bergerak bukan lagi logika, tapi rasa. Menarik ya? Zaman pramodern, kebenaran, amin. Zaman modern, tanya, apa itu yang benar? Berdebatlah. Zaman postmodern, sudah. Nggak usah ngomong mana yang benar. Semua anggap benar saja. Tapi zaman post-truth, orang mulai mikir daripada terus capek-capek, ngomong ini benar nggak benar, just follow your heart. Ini sekarang zamannya. Maka kalau lihat di dalam arus media sosial hari ini, begitu muncul dengan faham stoikisme, orang-orang stoa dulu, tahu ya, itu mulai digandrungi sama anak-anak pemuda zaman now. Apa itu kalimatnya, apa itu tagline-nya, gini loh. Apapun juga yang kamu bisa kendalikan, kamu pikirkan. Tapi apa yang tidak bisa kamu kendalikan, jangan kamu pikirkan. Waktu kamu menghadapi sebuah kesulitan, pergumulan dan kesedihan, tolong pikiranmu jangan terlalu sulit. Kenapa? Karena pada waktu kamu masuk dalam kesedihan, setelah kesedihan ada kesenangan. Sama, waktu kamu menghadapi kesenangan, jangan terlalu senang. Kenapa? Karena setelah kesenangan akan ada kesedihan. Jadi filsafat stoa, stoikisme, sekarang digandrungi banyak orang. Kenapa? Gak usah pakai ini lagi, Pak. Yang penting pakai rasa. Dan menarik, kenapa? Karena kalau kita melihat fenomena megachurch hari ini lagi-lagi senggol kiri, senggol kanan, minta maaf ya. Ini tapi dengan segala ketulusan. Orang begitu datang, itu banyak orang yang kemudian menduga, jemaat waktu datang dan menyembah Tuhan, itu aspek yang muncul adalah katarsis. Katarsis itu sebuah faham psikologi yang mengungkapkan sebuah gambaran manusia yang punya pergumulan yang sangat berat, itu perlu meluapkan emosinya. Tahu ya? Jadi kalau ada konselor itu pernah mengajarkan gini, kalau Anda stres, masuklah dalam kamar mandi, tutup, lalu Anda teriak. Teriak saja, wah, teriak, keluarkan. Maka waktu Anda meluapkan emosi Anda, setelah beberapa waktu Anda akan lebih tenang. Saat itulah Anda bisa berpikir dengan normal. Itu salah satu terapi psikologi ya. Jadi buat teman-teman yang pernah belajar, itu salah satu gambarannya. Luapkan saja, jadi kalau Anda nangis, jangan ditahan Pak air matanya. Nangis saja Pak, nangis. Luapkan amarahmu, luapkan kesedihanmu, setelah itu Anda bisa berpikir dengan normal. Nah menariknya adalah beberapa orang menduga, sekali lagi menduga ya, orang yang datang ke gereja, dan pada waktu dia melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, tidak lagi fokusnya kepada lirik dan kepada Yesus atau Tuhannya, tapi kemudian bergumul dengan apa yang sedang dihadapi. Bedanya adalah katarsis modern di dalam zaman gereja, itu dibentuk dan dikemas dengan sebuah gambaran rohani. Jadi kalau lihat modern, dari pramodern sampai dengan post-truth, manusia terus bergerak nih. Dalam perjalanannya kemudian, Lee Strobel mengatakan kalau Anda sudah memikirkan tentang paling bawah, mengapa kita percaya apa yang kita percaya, naik ke atas Pak. Setelah apa itu kebenaran, apa Pak ke atasnya? Ke atasnya adalah waktu kita ngomong tentang worldview. Apa itu worldview? Sudut pandang dunia. Gambarannya adalah setiap manusia itu punya orang kacamata. Jadi kalau lensanya kuning, objeknya sama, kamu kuning, yang lain hijau, hasilnya bisa beda. Ya menarik ya. Kalau ada orang melihat sebuah produk, misalnya piano atau apa ya, orang itu pertama kali ngomong, responnya itu beda-beda. Begitu lihat dia, waduh, kok tutsnya pendek ya? Kemungkinan besar orang ini musikus. Dia ngerti bahwa ada tuts yang panjang. Kalau ada orang ngomong, wah kok warnanya hitam ya, nggak menarik. Mungkin orang ini adalah seorang artistik, ya, orang pelaku seni. Jadi beberapa orang hari ini beli handphonenya bukan karena teknologinya. Anda tahu kenapa? Karena warnanya pink. Uhui, gitu. Lucu aja gitu, punya handphone tuh warna pink. Jadi pilihan bagi dia bukan kameranya, bukan kemampuannya, tapi warnanya. Begitu lihat ini lagi, keyboard lagi, ada orang ngomong, wah kok namanya Yamaha ya? Nah kemungkinan besar orang ini apa? Jualan alat musik. Karena dia tahu kalau Yamaha harganya murah atau mahal. Yang mahal Roland atau apa, dia bisa tahu. Jadi objek yang sama, orang melihatnya, outcome-nya bisa beda.
Perhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu sekalian, bukan apa yang kita lihat menentukan sikap hati, bukan. Tapi sikap hati kita menentukan apa yang ingin kita lihat. Di sana sebenarnya manusia, sadar atau tidak, dibentuk oleh akumulasi perjalanan masa lalu. Sehingga pada waktu dia mengenal perjalanannya hari ini, yang dia pengen lihat adalah apa yang ada dalam isi hatinya. Dan ini menjadi menarik karena waktu dia lihat Tuhan sekalipun, ada bentukan dalam pikirannya yang kemudian dibentuk oleh masa lalunya. Maka waktu ngomong tentang worldview, Paul Hibbert mengatakan, orang itu bisa percaya sesuatu, pada saat yang sama tetap percaya tradisi. Gak aneh ya, ada banyak orang Kristen gak masih ke dukun. Di sini, wah rohani semua ya, gak ada ya. Tapi di luar sana ada. Ya, bahkan di beberapa kantong Kristen, orang itu punya jimat. Anda tahu jimatnya apa? Alkitab jimatnya. Alkitabnya gak dibaca, tapi dibawa tidur. Saya ketemu dengan beberapa mahasiswa teologi ya, yang datang dari beberapa kantong Kristen. Saya disclaimer ya, gak semua. Ya, begitu datang ke Jawa ini, dia bawa apa? Bawa selendang, bawa salib. Dipegang terus. Kok bisa sih? Pada saat yang sama dia Kristen, tapi perilakunya mistik. Dia nggak bisa doa Pak kalau nggak mandang wajah Yesus. Dia nggak bisa doa Pak kalau nggak pegang kalung salib. Jadi pemikirannya kemudian dibentuk oleh kultur atau budayanya. Menarik ya? Kenapa? Orang ini Kristen. Tapi Paul Hibbert mengatakan, walaupun kamu punya belief system, tradisi yang kamu pegang di masa lalumu itu tidak akan langsung tiba-tiba hilang. Pernah lihat di Adiasa nggak kalau penutupan peti keluarga balik badan? Balik badan ya? Atau mungkin beberapa orang yang pernah lihat begitu sudah pemakaman atau dikremasi, ngelepasin merpati. Ya. Beberapa orang hari ini punya sebuah gambaran begini loh. Kalau kamu masih single, jangan suka berdiri dekat pintu. Ada yang tahu kenapa nggak? Susah jodoh kan? Saya orang Batak. Di dalam tradisi orang Batak ada yang namanya ngulosi. Jadi kalau ada orang yang menikah, itu biasanya hula-hula, itu kasta marga yang tinggi, itu akan datang dan ngomong speech. Dikasih ulos, suami istrinya dikasih ulos, lalu dia akan ngomong, ulos ini akan menjaga Anda dari semua kuasa setan. Dan Anda tidak akan pernah bercerai karena ada kain ulos itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara saya menikah internasional, nggak pakai adat. Gak lama kemudian dia cerai. Anda tahu opung-opung di Pulau Sumatera ngomong apa? Sudah aku bilang, karena nggak pakai ulos, maka kamu cerai. Tapi kalau kita mau berpikir jernih, ada nggak yang sudah pakai ulos tetap cerai? Ada sih. Saya pernah ajak beberapa anak pemuda itu ke Trawas, ada camp, malam-malam. Ya di tengah jalan, kebelet pipis. Kaju berhenti deh, kita mau pipis. Oke, turun semua, laki semua nih. Begitu turun cari pohon. Nah ini menariknya, begitu saya cari pohon, sebelum pipis semuanya serentak ngomong apa? Permisi mbak, gitu. Lalu menarik, ini Kristen loh, ini mau camp loh, mau camp. Ya. Lalu saya senggol, kamu permisi sama siapa? Lihat ya, ada sesuatu dalam pikirannya yang mungkin di dalam tradisi masa lalunya, itu pernah dia percaya. Lewat di dalam kuburan, permisi gitu. Ini Kristen loh, tahu nggak setelah mati rohnya langsung ke... Tahu, tapi entah kenapa kultur dan budaya dia pegang. Saya pada waktu itu dia berpikir ada 40 harian, tahu 40 harian? Jadi kalau orang meninggal selama 40 hari rohnya tuh gentayangan. Ya ngomong gitu loh, jangan lupa kasih makan ayam saya. Jangan lupa yang ngelipat ranjang. Ada gitu loh. Tapi Kristen. Sehingga orang pada waktu yang sama Kristen tidak serta-merta perilakunya menunjukkan apa yang dia percaya. Yang menarik ya, Paul Hibbert mengatakan gini, worldview, cara pandang kita melihat bukan cuma sekedar tradisi dan belief system kita, tapi yang ketiga adalah perasaan. Perasaan. Jadi orang bisa percaya Allah itu baik, tapi dalam hati kecilnya dia ngomong, Allah gak baik. Kenapa? Karena pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa dia terus-menerus hidup di dalam sebuah masalah. Menarik ya, anak pemuda hari ini begitu, skeptik dalam hati. Datang ke gereja, datang dia, datang. Tapi dalam hati kecilnya mengatakan, gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan hidup saya gak seperti ini gitu loh, gak ada Tuhan. Jadi dari bawah kebenaran, worldview, lalu muncullah yang ke atas. Apa itu? Wahyu. Disinilah poin penting dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena wahyu itu menunjukkan bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Bentuknya beda-beda. Ada yang melalui sebuah cerita rakyat. Teman-teman dari mana? Hindu. Makanya muncullah daerah Hindustan, orang itu menyembah banyak dewa. Politeisme, semuanya dianggap dewa.
Ada juga yang gambarannya pada waktu kita ngomong tentang wahyu, bicara tentang kitab suci saudara kita yang konon jatuh dari surga. Nah, orang Kristen juga percaya itu. Makanya kita percaya ada sebelum Masehi, setelah Masehi. Anda pernah mikirkan itu nggak? Dalam bahasa Inggris itu bagus, AC, BC. Deretan usia umur tahun, itu hitungannya after Christ, before Christ. Berarti ngitungnya dari mana Pak titik nolnya? Titik nolnya dimulai dari Yesus datang. Dihitungnya di situ tuh. Ya. Jadi pada waktu kita ngomong tentang agama agama itu tidak serta-merta saya tentang Tuhan, enggak. Tapi bagaimana wahyu itu dipercaya. Inilah menjadi pergumulan ketika kita masuk kitab Musa. Wah, orang-orang berpikir begini loh, dia dalam firman-Mu itulah Alkitab-Mu, itu kan firman Tuhan. Coba jelaskan kepada kami kalau itu firman Tuhan, kenapa ada perkataan iblis? Pernah tahu ya? Ini juga perkataannya banyak orang loh. Pernah tahu di mana perkataan iblis? Pencobaan Yesus kan? Kan iblis ngomong tuh, kalau kamu anak Allah kan gitu. Yang ngomong siapa nih? Iblis. Waktu kita baca kisah Ayub, kan gitu juga. Iblis lagi jalan-jalan ke TP, ke GM, terusnya, iblis ngapain aja lo? Gabut. Gini deh, tuh hamba gua tuh, namanya Ayub. Kan gitu kan ceritanya. Berarti ada omongannya iblis kan? Maka kalau kita ngomong dalam Alkitab, ada yang namanya kritik teks. Apa itu kritik teks? Gini loh, gak semua bagian kalimat di dalam Alkitab kita firman Allah. Yang firman Allah itu adalah yang ada kalimatnya. Demikianlah firman Allah. Beginilah firman Allah. Itu firman Allah. Yang lainnya kita keluarkan, itu bukan firman Allah. Maka ada banyak pertanyaan, bagaimana mungkin firman Allah yang adalah penyataan Tuhan kepada manusia, itu ada kalimat iblis, bahkan ada kalimat yang porno. Ya, pernah baca Kidung Agung kan? Beberapa anak pemuda juga kan bergumul, bagaimana mungkin? Itu begitu vulgar sekali, walaupun kita tahu porno itu bukan apa yang kita lihat, tapi otak kita. Ya. Ada orang yang bisa ereksi nggak ngelihat anjing telanjang? Ada yang bisa ereksi nggak ngelihat patung telanjang? Kan beberapa orang komplain, bagaimana mungkin kita bisa menghargai art sebuah seni kalau kita pikirannya porno? Tapi kita tahu, ini menjadi pergumulan Pak. Bagaimana kitab Kejadian itu bisa kita pahami sebagai wahyu? Masuk dalam wahyu, baru kita cek kebenarannya. Kalau memang itu benar adalah wahyu penyataan Tuhan kepada manusia, maka kita perlu tahu, memverifikasi wahyu. Coba ya, pelan-pelan ya. Waktu ada wahyu, berarti ada orang yang percaya, ada yang namanya pribadi yang namanya Tuhan, entah itu malaikat, entah itu siapa, itu ngomong kepada manusia. Betul ya? Kan orang bertanya-tanya, bagaimana Pak kita itu bisa memverifikasi? Contoh, misalnya ya, tadi malam sebelum kesini, saya bilang gini, Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya didatangi malaikat. Ya, malaikat ini mengatakan, hari ini saya harus mengatakan kepada semua orang yang datang di sini, mulai hari ini kita bentuk atau kita buat sebuah agama baru. Namanya Kristen Calvary. Nah kita semua di sini ibadahnya tidak lagi harus hari Minggu, tapi hari Selasa. Pertanyaan, Anda mau percaya apa yang saya katakan ya? Kalau Anda ngomong gak percaya, saya pulang loh. Loh tadi malam saya didatangi malaikat. Sungguhan loh. Betul. Kan ada banyak pendeta yang suka ke surga neraka. Saya didatangi. Diomongin. Nanti besok Joy, kalau kamu datang ke Calvary bilang, semua di sini harus berubah agama yang baru namanya Kristen Calvary. Ibadahnya tidak boleh hari Minggu, hari Selasa. Pertanyaannya, percaya nggak? Kalau Anda ngomong tidak secara langsung, berarti apa yang Anda pahami sebagai kebenaran itu tidak bisa diuji. Kok bisa gini? Saya memang mimpinya sendirian, kecuali kalau mimpinya bareng-bareng. Ada Pak Gayus ya di sana ya. Iya bener loh, iya. Waktu itu malaikat yang ngomong, saya ada di sini ngeliatin kamu lagi ngomong. Itu mungkin, tapi kan agak sulit ya. Tapi kalau ngomong, bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa apa yang saya pahami ini benar adalah Bapak Ibu memverifikasi siapa saya. Betul gak sih? Terus ngapain? Ya coba tanya, Pak Jo ini punya orang tua nggak? Oh ada orang tuanya, papanya nggak ada, mamanya ada. Coba kita telepon di Bandung. Tante maaf, ini orang tuanya Pak Jo, iya. Mau tanya, ini Pak Jo ini gimana ya waktu kecil? Mama saya ngomong, wah Pak Jo ini ya, waktu kecil suka mimpi, aneh-aneh mimpinya. Ketemu malaikat lah, ketemu setan lah. Oh sejak kecil begitu? Iya. Oh kita belum, siapa tahu ini salah. Coba tanya deh, Pak Jo ini di gereja mana? Oh di gereja A.
Ada nggak teman-temannya yang kumpul sama Pak Joy? Ada. Kita telepon. Pak, maaf, Bapak temannya Pak Joy? Iya. Gimana Pak menurut Bapak Pak Joy ini? Pak Joy itu ya, suka ngelindur. Kadang-kadang dapat mimpi, dapat apa. Nanti ya. Dari semua pernyataan ini bisa memverifikasi. Oh, jangan-jangan waktu saya ngomong ketemu Tuhan, itu adalah halusinasi. Ngeceknya begitu. Bisa diverifikasi? Bisa. Maka cara yang sama lakukan kepada siapa? Kepada agama yang percaya Tuhan. Kan gitu ya ngeceknya. Jadi yang ini Pak, siapa yang nulis siapa Yesus? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba dicek nih siapa nih orang. Siapa nih orang? Gimana ceritanya Pak pada waktu Yesus itu bangkit, waktu Yesus mati, siapa Pak yang pertama kali ketemu? Wanita-wanita. Orang mikir dalam tradisi kuno, wanita-wanita kan nggak dianggap kesaksiannya. Betul ya? Tapi yang nulis laki-laki. Artinya waktu nulis laki-laki, laki-laki ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Faktanya adalah laki-lakinya semua sembunyi, yang berani cuma wanita. Anda paham cara berpikir? Kalau memang ini benar adalah sebuah gambaran yang faktanya sebegitu, ya apapun yang ada, walaupun itu mempermalukan, ditulis. Nah kita cek dengan cara yang lain. Pak, bagaimana mungkin Pak? Di dalam kitab sucinya mengatakan kalau memang menikah boleh lebih dari 1 kali, maksimal 4. Tapi Bapak yang mendapatkan wahyu, istrinya 11. Pertanyaan, kita ngikut yang mana Pak? Yang diwahyukan, apa yang diyakini oleh nabinya? Kan jadi pertanyaan. Pak, bagaimana mungkin Pak 2/3 isi kitab sucinya kok mirip Pak dengan orang Kristen? Dicek tuh sejarahnya. Oh ternyata waktu dia pertama kali menikah, konon kabarnya istrinya Kristen. Cuma saksi. Cuma dari aliran yang berbeda. Yang mentabiskan memberkati kemungkinan sepupunya. Siapa dia? Pendeta. Dari situ kita mungkin menduga. Lagi-lagi menduga ya. Kenapa kemudian ceritanya 2/3 bisa sama? Kemungkinan besar. Oh Bapak ini pernah dengar. Kisah tentang siapa? Musa. Kisah tentang siapa? Abraham. Cuma bedanya satu Ishak, satu Ismail. Cuma beda di situ tuh ceritanya. Kemungkinan besar dia dapat informasi pada zaman itu, tapi mendapatkan informasi dari jalur yang salah. Bisa dicek nggak? Bisa. Memverifikasi. Itu namanya wahyu. Begitu sampai wahyu baru muncul yang paling atas. Dari wahyu inilah kita tahu bagaimana kekristenan menjawab sebuah kebenaran. Kebenarannya apa? Karena ada 3 pertanyaan fundamental orang di semua masa. Apa itu? 1, penderitaan. 2, kematian. 3, kejahatan. Penderitaan, kematian, kejahatan. Apakah dari 3 pertanyaan fundamental ini, semua agama-agama yang diyakini itu datang dari Tuhan kepada manusia bisa menjawabnya. Dan kekristenan dengan gagah berani langsung menuju kemana? Ke Kalvari, termasuk Kalvari Community. Karena pada waktu di Bukit Kalvari, Yesus yang adalah pribadi yang terbaik, tapi menghadapi sebuah bentuk penderitaan. Maka dijawab sebuah gambaran tentang seorang rabi. When bad things happen to good people. Ketika hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. Jadi kalau orang baik bergumul, kenapa ya saya sudah baik tapi dijahatin terus, punya masalah terus. Woi, pandang kepada Yesus. Kurang baik apa Yesus? Betul gak sih? Tapi Yesus yang baik itu tetap menerima penderitaan. Gambaran tentang kematian. Dijawab tuntas. Apa itu? Ketika Yesus mati, hari yang ketiga, dia bangkit. Artinya, di dalam kematian selalu ada pengharapan. Kematian tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dijawab gak? Dijawab. Kejahatan, sama juga. Kejadian pada Yesus itu menunjukkan bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi terelakkan. Semua kejahatan pasti akan dialami oleh setiap manusia di bawah kolong langit ini. Tapi dapat jawaban. Apa itu? Ketika kita dijahatin dan kita menderita, di dalam penderitaan Roma pasal 5 menjelaskan kita punya pengharapan. Jadi kalau kembali kepada topik hari ini, kita belajar tentang apa? Pada waktu kitab Musa ditulis, kitab Kejadian ditulis, tolong dipahaminya dengan cara yang sama seperti Alkitab dituliskan. Beda dengan agama yang lain yang jatuh dari surga. Alkitab diilhamkan. Apa maksudnya? Penulis kitab-kitab di Alkitab kita, itu tidak dihilangkan latar belakangnya, pendidikannya, karakternya, dan apa yang terjadi pada saat itu. Makanya saya mau menulis kalimat begini. Alkitab ditulis bukan kepada kita. Kepada siapa? Orang Israel.
orang Yahudi. Tapi untuk kita, maka dalam point of view ini kita bisa mendapatkan kesimpulan sederhana. Apa itu? Di dalam Alkitab tidak bisa salah, tapi penafsiran bisa salah. Nah ini fondasi paling awal nih, supaya kita sepakat dulu. Semua pendeta bisa salah nggak? Kecuali saya. Lempar batu aja. Bisa salah. Alkitabnya tidak bisa salah. Penafsirannya bisa salah. Pak, kenapa kita butuh penafsiran? Karena Alkitab itu dituliskan bukan kepada kita. Di sini ada orang Israel, angkat tangan. Kalau ada suruh ke depan, khotbah. Di sini ada orang Yahudi, angkat. Enggak ada, kita ini orang Surabaya gitu loh. Orang Indonesia, betul nggak sih? Jadi kita harus melewati gambaran penafsiran supaya kita dapat maknanya. Kalau enggak, repot. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Waduh, ayatnya dipakai di mana-mana. Jadi orang pada waktu itu menghadapi pinjol. Segala perkara gak cocok gitu loh. Waktu Paulus ngomong itu ada konteksnya apa gitu loh. Paulus ngomong apa? Kok muncul kalimat itu? Nggak tiba-tiba diambil, lalu kita klaim itu sebuah kebenaran. Enggak. Maka kalimatnya adalah bukan hanya kita mengenal Tuhan, tapi tentang Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Saya mention ya pertanyaan ini. Penulis kitab adalah Musa. Pertanyaan, bagaimana dia bisa tahu gambaran itu? Dan kita bisa mendapatkan jawaban. Jawabannya adalah Musa sedang menjelaskan kepada bangsa Israel di tengah perbudakan Mesir. Kenapa Pak perlu penjelasan ini? Karena orang Mesir menyembah ciptaan. Yang disembah itu ciptaan. Maka Musa dengan ilham Roh Kudus ingin menjelaskan, in the beginning, pada mulanya Allah yang menciptakan. Seakan-akan pesannya mudah bagi bangsa Israel. Woi, bangun, jangan sembah ciptaannya. Kenapa? Karena ada Jehovah, ada Yahweh yang menciptakan segala sesuatunya. Maka waktu kita membaca kitab Kejadian, jangan bingung. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang satu hari, hari pertama, hari kedua, orang bertanya-tanya. Satu hari berapa jam? 24 jam, betul? 24 jam. Pertanyaan, jadilah terang. Menit keberapa, detik keberapa terang itu jadi? Coba, pernah mikir ini nggak? 24 jam ya? Jadilah terang. Tik-tak, 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 tik-tak. Menit 1, tik-tak, tik-tak, menit 2, tik-tak, sampai 23.59 sebelum 24 jam. Jadilah terang itu. Begitu? Halo? Enggak kan? Kan enggak begitu masa Tuhan. Jadilah terang. Langsung stop clock-nya. Jalan. Menit keberapa? Nggak begitu. Maka kata hari di sana tidak menunjukkan 24 jam. Kok bisa jawab gitu Pak? Karena dulu nggak ada jam. As simple as that. Dulu nggak ada jam. Gimana orang bisa tahu 24 jam? Itu lihat matahari Om. Jadi pada waktu menjelaskan hari 1, hari 2, hari 3, itu bukan bicara tentang durasinya, bukan. Tapi bicara tentang rentetan peristiwa yang diakhiri dengan diciptakannya manusia. Maka penciptaan manusia diulangi 2 kali Om. Pasal 1 ada, pasal 2 ada. Tapi ciptaan yang lainnya tidak diulangi. Seakan-akan Musa sini menekankan gini loh, dari semua ciptaan, kamu jangan nyembah ciptaan lainnya. Kenapa? Karena dirimu berharga, karena engkau langsung diciptakan oleh tangan Tuhan. Yang paham katakan amin coba. Kan ada orang bergumul gini ya. Ada yang percaya dinosaurus ada atau enggak? Saya dulu adalah orang yang percaya dinosaurus nggak ada. Ya, karena hitungannya dengan ini 7 hari. Maka manusia diciptakan hari ke-7 dia berhenti. Nah itu bisa dihitung tuh. Kalau dihitung, istilahnya adalah young earth. Ya dunia itu masih muda gitu loh. Dihitungnya dengan 6.000, 1.000 tahun, 10.000 tahun gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang fosil-fosil dinosaurus, udah miliaran tahun. Nah pertanyaannya berarti Alkitab nggak cocok dong, nggak sinkron. Apakah ilmu pengetahuan ini nggak bisa diterima? Apakah orang Kristen nggak bisa percaya dinosaurus ada? Masalahnya adalah penafsiran. Karena jangan hitung 1 hari itu 24 jam, jangan. Karena mungkin saja Tuhan menciptakan manusia usianya udah tua. Bisa nggak? Bisa saja gitu. Bisa saja. Walaupun jadi perdebatan. Kenapa? Perdebatannya pasal 1 ayat 1 sama 2. Kemungkinan besar ini Big Bang Pak. Jadi bukan Tuhan menciptakan, Tuhan hanya menata. Nah ini kita akan coba pelajari. Nah sebelum masuk ke sana, izinkan saya mengutip 2 teolog. Yang pertama adalah F.F. Bruce.
Kalau Anda suka sekali dengan teologi, maka pasti Anda tidak akan melewatkan buku-buku beliau. Dia mengatakan kitab Kejadian tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan sains modern, melainkan untuk menyatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu. That's it. Karena itu pesan teologisnya tidak boleh ditentukan oleh teori ilmiah. Meskipun kebenarannya tidak bertentangan dengan fakta yang sejati. Kan tanya gitu. Jadilah terang. Terang udah ada? Udah ada. Tapi di manakah benar penerang? Hari keempat, Om. Lalu apakah terang itu? Kan gitu pertanyaan. Kan orang sains modern selalu ngomong, ini loh kesalahannya. Maka Alkitab ini bertentangan sama pengetahuan. Enggak, kekristenan itu mendorong iman dan ilmu. Bisa jalan paralel, Om, bisa. Gambaran yang kedua adalah John Calvin mengatakan Musa menulis sesuai bahasa dan pengamatan manusia biasa. Bukan dengan bahasa ilmiah teknis. Namun tujuan utamanya tetap menyatakan karya Allah sebagai pencipta. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan pada waktu kita merenungkan kitab Kejadian pasal 1. Mari kita melihat bagian ini dengan lebih teliti. Ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sana di dalam bahasa Ibrani pakai kata bara. Menariknya ada banyak perdebatan tentang kata bara. Kenapa? Karena kata bara ini diterjemahkan dengan existence dan being. Orang bingung maksudnya apa? Existence itu exister. Dari sesuatu yang ada, lalu muncul keluar, itu existent. Tapi kalau being, itu tidak pernah ada awal, tidak ada akhirnya. Jadi dia ada di dalam dirinya sendiri. Sekali lagi ya, kenapa kata bara ini menjadi penting? Karena kata bara itu menunjuk dua hal. Yang pertama, menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Tapi hampir 50 kali dalam Alkitab, kata bara itu menunjuk bukan kepada materinya ada jadi tidak ada jadi ada, bukan. Tapi materinya diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita ngelimur sedikit ya, OOTD. Banyak orang Kristen selalu mengutip kata agape. Saya tanya, apakah kata agape itu? Oke, terima kasih buat jawabannya. Kita pakai telepati ya. Kemungkinan kebanyakan orang Kristen mengatakan agape adalah kasih Allah tanpa syarat. Sampai dengan zaman ini ada. Tapi kalau kita baca Alkitab, Om, pelan-pelan, pemerkosaan Tamar, itu dalam Septuaginta dijadikan dalam bahasa Yunani, dipakai kata agape. Artinya kata agape tidak serta-merta menunjuk kepada definisi kasih Allah yang spesifik. Jadi bagaimana Pak kita menjelaskannya di dalam bahasa Yunani? Ada filia, ada storge, dan lain sebagainya. Bentuknya adalah kasih. Alkitab memakai kata agape, filia, bergantian. Karena apa? Karena kata tidak punya makna apapun tanpa sebuah konteks. Teks tak ada punya arti dengan tanpa konteks. Saya putus cinta Pak, saya sakit hati. Lalu teman Anda mengatakan, ya udah kita bawa ke Prodia, kita cek hatimu sakit atau enggak. Begitu dicek, ternyata hatinya sehat. SGOT, SGPT-nya normal. Pertanyaan, dia sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Saya sakit hati putus pacar. Teman saya bilang, ya udah kamu kan lagi sakit hati, kita ke Prodia, kita cek hatimu baik, normal atau enggak. Begitu dicek, hasilnya normal. Pertanyaan, saya sakit hati enggak? Yang sakit hati kita semua ngedengerin itu, betul gak sih? Karena waktu ngomong sakit hati di putus pacar, kata hati tidak menunjuk liver. Betul? Tapi katanya muncul hati. Jadi hati bisa jadi dua. Satu secara medis, liver. Satu secara sosial. Betul gak sih? Aku menderita. Sehingga aku tenggelam dalam kesedihanku. Pertanyaannya gini, tenggelamnya berapa meter ya? Bisa diukur? Kan enggak kan? Itu namanya ungkapan. Aku tenggelam dalam kesedihanku. Jangan tanya berapa meter. Itu ungkapan. Sama, kata itu hanya bisa dimengerti artinya kalau ada konteksnya. Saya ketemu banyak orang Kristen bilang begini, Pak, waktu Bapak khotbah, saya dapat rema. Oh ya, rema Pak. Saya tanya, maksudnya apa dapat rema? Yang Bapak ngomong logos. Yang kami terima, rema. Kamu dapat ide dari mana? Alkitab ngomong begitu, coba tunjukkan. Gak ada tuh. Gak ada. Karena logos dan rema artinya sama. Cuma dipakai sinonim, bergantian. Jadi dari gambaran ini kita mengerti Alkitab itu sangat kaya dengan kebenaran. Hanya bisa kita mengerti kalau kita membaca
teksnya. Sama kalimat ini. Kata bara itu menunjuk kepada sebuah fungsi. Bukan hanya sekedar dia menciptakan, tapi dia menciptakan dengan sebuah tujuan. Ini pesan penting buat kita. Apa pesannya, Pak? Tuhan itu waktu menciptakan, dia memikirkan dengan hikmatnya. Tidak mungkin kita diciptakan, kita dalam dunia ini tanpa sebuah tujuan. Kenapa? Karena dari sejak awal mula, Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dia pikirkan dengan sebuah tujuan. Bukan hanya dia ada secara materi, tapi dia berfungsi sesuai dengan materi tersebut. Saya tanya, handphone ini bisa untuk ganjel meja nggak? Handphone? Bisa nggak? Lagi makan di restoran, goyang. Sini handphonemu, 17 Pro Max 1 TB. Warna orange, gokil. Goyang. Bisa nggak? Bisa. Tapi orang ngelihatnya geleng-geleng kepala. Kenapa? Itu handphone mahal, Om. Dia diciptakan, bukan tujuannya buat ganjel. Tapi berapa banyak orang hidup dalam dunia ini, hidupnya buat ganjel hidup orang lain. Ada yang gitu? Ada loh. Coba tanya anak muda hari ini. Yang dikasih sebuah gambaran harus begini, harus begitu, hidup begini, begitu. Berapa banyak anak muda hari ini gak punya tujuan? Tujuannya adalah bagaimana mendapatkan sesuatu yang saya tidak butuhkan untuk menyenangkan orang yang saya tidak suka. Ngejarnya apa? Umur 25 Pak, 1M pertama, gokil. FIRE Pak, tau FIRE ya? Financial Independent Retire Early, gokil. Tujuannya apa Pak? Tujuannya dolar Pak. Ya ini udah 18.000 ya? DM saya. Pak Joy tolong doakan ya. Maksudnya apa? Nubuat Bapak gimana nih? Stock market bakal amblas sampai kapan? Saya bilang gini, gak usah pakai iman, baca berita aja Om, tuh MSCI. Penentuannya di sana udah gitu loh. Pak gimana Pak? BBCA sudah amblas Pak. Sudah kembali ke harga 8 tahun yang lalu Pak. Beberapa orang bergumul, Pak bagaimana dengan Bitcoin? Bro, tujuan hidupmu itu apa? Halo? Kalau sejak mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sebuah tujuan, maka kita pada waktu hidup dalam dunia ini pasti punya tujuan. Dan tujuannya selalu kembali kepada Sang Pencipta. Tapi banyak manusia menentukan tujuan hidupnya terkait dengan apa? Apa kata orang kepada dia? Harus punya mobil inilah, harus punya rumah beginilah, harus punya istri beginilah. Ya beberapa waktu yang lalu saya ketemu konten. Kalau cari jodoh, carilah 4 tak. Apa? Tampan, takut akan Tuhan, tajir melintir. Itu dapat dari mana itu? Dapat dari mana? Halo? Tapi berapa banyak orang Kristen hari ini membentuk sebuah tujuan yang bahkan dalam kamus Tuhan pun gak ada. Kita gak diciptakan Tuhan untuk mendapatkan Bitcoin yang banyak, enggak. Kita gak diciptakan Tuhan dengan tujuan mendapatkan kekayaan yang banyak, enggak. Kita bukan diciptakan Tuhan untuk memperkaya diri kita, tidak. Kita diciptakan Tuhan untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Dia sepanjang umur hidup kita. Kalau tujuannya itu baru kita berpikir, saya kerja buat apa? Memuliakan Tuhan. Gimana Pak? Supaya uang yang Tuhan titipkan kepada saya bisa punya arti kepada kekekalan. Saya selalu ngomong, gini loh Om, ini tempat bayar listrik, nggak pakai doa. Amin? Pakai apa? Pakai duit. Anda nggak mungkin kepelan gini Pak, ini gereja Pak, kami bayar pakai doa, ditampar Anda. Ini mic dapat dari mana? Dari surga. Datang enggak, beli. Nih LED, beli. Datang dari surga enggak Saudara. Kenapa? Karena ada orang yang ngerti. Saya kerja, Tuhan titipkan saya uang. Uang itu bukan tujuan saya Pak. Uang itu adalah bagian bagaimana saya bisa berkontribusi untuk menggenapi tujuan Tuhan melalui hidup saya. Ada orang yang dipanggil dengan skill kemampuan. Ngomong, belajar, ada. Saya ini ke India belajar apologetika, itu bukan dengan uang saya sendiri. Ada orang-orang punya hati kok. Pak Joy berangkat, berapa biaya segini? Saya bayar. Pak Joy saya bayar. Ngerti itu loh, konsepnya begitu. Tujuannya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi kalau dalam konteks bagian ini kita sadar. Tahu gak sih? Densu pernah undang 2 orang. Yang tahu-tahu aja ya. Satu Kodondi namanya. Ya. Gue gak tahu nih orang kenapa ya, dia mualaf, tapi selalu jelek-jelekin agama Kristen. Tapi apapun lah, gak apa-apa lah ya. Kodondi ini kemudian ngomong sama abang Coki Pardede, tau ya.
Coki Pardede ini seorang komika. Dan dia sudah punya statement of faith. Apa itu? Ateis. Ada tahu gak percakapannya? Kodon ini ngomong begini. Dia bilang, aneh Tuhan itu. Karena Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaan, bisakah Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat sebuah batu yang sangat besar, saking besarnya itu batu dia gak bisa ngangkat? Pertanyaan klasik banget, coba paham ya. Bisakah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan batu yang sangat besar, saking besarnya itu batu dia gak bisa ngangkat? Coba, bisa atau enggak? Ya apapun jawabannya salah, kenapa? Karena pertanyaannya salah om. Pertanyaan salah. Dan dengan mudahnya Bang Coki yang ateis ini menjawab, apa jawabannya? Karena Tuhan itu walaupun Maha Kuasa, gak mungkin gabut kayak lo. Kau gabut ya? Lu doa udah gue jawab. Ya, gue udah buat mujizat. Duh ngapain ya? Ada kerjaan nih, buat batu dah, buat batu. Gede batunya mudah. Gak bisa. Gak gitu Tuhan itu. Tuhan itu selain berkuasa, maha berhikmat. Amin ya sih? Pertanyaan, Allah Maha Kuasa ya? Bisa bikin dosa gak? Ayo. Allah berkuasa bisa bikin dosa? Terus saya mikir dong, ya Allah berkuasa betul. Tapi dalam kemahakuasaannya dia Allah yang kudus. Maka kemahakuasaannya melayani kekudusannya om. Begitu ceritanya. Maka waktu kita ngomong tentang Allah, bukan cuma sekedar maha kuasa. Allah bisa menciptakan segala sesuatu alam semesta, amin gak? Amin. Tapi pada waktu dia menciptakan, ingat baik-baik, dia menciptakannya dengan sebuah tujuan. Saya pernah ditanya anak muda, Pak J, kalau Pak J ngajarin begitu, apa tujuan Tuhan menciptakan ganja? Pernah mikir ya? Tahu ganja kan? Konon katanya kalau ke rumah makan Padang, kenapa masakan Padang itu enak-enak? Karena, enggak juga sih ya, tapi ada orang ngomong begitu ya, ganja. Tapi beberapa penemuan kan menarik ya, di Belanda, di mana ya. Salah satu obat yang membuat Alzheimer itu bisa sembuh adalah dengan ganja. Maka ganja dipakai untuk apa? Mereduksi potensi orang Alzheimer. Penelitiannya ada, Indonesia belum sampai ke sana. Tapi sekali lagi, obat-obatan itu ada. Cuma yang salah menjadi penyalahgunaan obat-obatan. Betul gak sih? Jadi Tuhannya gak salah tuh. Dia menciptakan dengan sebuah tujuan. Kita belum ngerti. Nah inilah gambarannya sebenarnya pada waktu kata bara ini muncul. Tuhan itu tidak hanya sekedar menciptakan materinya, tapi punya fungsi. Menarik ya? Pesawat ruang angkasa yang mengorbit dengan kecepatan sekitar 18.000 mil per jam butuh waktu 200.000 tahun untuk menempuh jarak antara dua bintang di galaksi. Gokil. 18.000 mil per jam tuh gimana ya? Sonic kali ya. Jangan tahu berapa banyak bintang? Ribuan bintang. Satu bintang segede gaban. Yang kedua, ini Marvel Outside nih. Menarik ya, karena Anda bisa lihat di manakah bumi ya. Ya saya nggak tahu beberapa orang seperti Elon Musk ya sudah mulai jualan tanah di Mars ya. Elon Musk tuh udah jualan di Mars. Saya nggak tahu ya beberapa orang udah boleh beli lahan ya. Anak muda nabung Pak, saya mau beli lahan di Mars. Kenapa? Ya saya ketemu mantan saya terus Pak, capek Pak gitu ya. Jadi saya mau pergi Pak. Wah. Tapi sampai dengan detik ini, bumi adalah tempat yang paling ideal untuk manusia bisa tinggal. Anda tahu kenapa? Kalau terlalu dekat dengan matahari kebakar. Terlalu jauh dari matahari, amsyong kita, beku semua, frozen semuanya. Jadi dari konteks bagian ini, maka kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Dan yang lebih menariknya adalah Kejadian pasal 1 ayat 26, kalimatnya muncul begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kalau memang Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan sebuah tujuan, dan Tuhan menyiapkan semuanya, Tuhan panggil kita untuk berkuasa. Disinilah mandat budaya muncul om. Apa itu mandat budaya? Tuhan panggil kita untuk bekerja. Maka bekerja bukan menjadi tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah menghormati Tuhan yang sudah memberikan kepada kita talenta untuk bekerja. Maka filosofi kekristenan jelas om. Kalau nggak kerja jangan makan. Jelas, kenapa? Karena kerja bukan kutukan.
Kerja bagian desain yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai manusia gambar dan rupanya untuk bekerja. Dan menariknya Kejadian pasal 3 pada waktu manusia itu dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi gambaran ini muncul pada waktu Tuhan menciptakan dengan sebuah tujuan. Tuhan di mana? Tuhan di sorga gitu? Angkat kaki? Enggak saudara. Pada waktu dia sudah menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatunya, Tuhan dengan aktif melibatkan dirinya untuk hidup bersama dengan ciptaannya. Dan ini pesan penting dari kitab Kejadian, artinya pada waktu kita bicara tentang inkarnasi, Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, bukan hanya serta-merta untuk menebus dosa aku dan dosa engkau, bukan. Tapi dalam kemanusiaannya, dia ingin melibatkan diri dengan sebuah relasi yang aktif dengan manusia. Mungkin Anda ikut ya, ada seorang teolog pendeta waktu itu, orang Indonesia. Inisialnya itulah, YTTA lah ya. Dia mengatakan, Yesus itu bukan anak Allah. Dia jadi manusia sebagai konsekuensi untuk bisa mati. Beberapa muncul di komen. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus tidak penting. Enggak loh. Kemanusiaan Yesus itu sangat penting. Bukan hanya supaya dia bisa mati menebus dosaku dan dosamu. Supaya pada waktu yang sama kita tahu di dalam penderitaan, kesulitan kita punya imam besar yang turut merasakan penderitaan aku dan engkau. Ada pernah tanya sama saya, Pak, bagaimana kita sebagai pasutri bisa mengerti ketika Yesus tidak menikah? Ngerti maksudnya? Yesus kan tidak menikah. Gimana bisa Yesus memahami kita yang di dalam pergumulan pasutri ini memahami bahwa dia turut merasakan gini loh. Filosofi mendasar dalam pernikahan adalah penyangkalan diri. Perhatikan ya. Orang yang tidak bisa belajar menyangkali diri dan bertobat, lebih baik jangan menikah. Karena pernikahan adalah sebuah proses perjalanan untuk belajar menyangkali diri saya dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan saya. Maka pernikahan isinya apa? Bukan mendapat. Bukan, tapi memberi. Maka orang yang tidak pernah bahagia dengan Tuhan selalu akan mengejar kebahagiaan dari pasangannya. Begitu sudah menikah, Pak, kok gini ya Pak menikah Pak? Kenapa? Ekspektasi dia adalah bahagianya dapat harusnya. Tapi kalau setelah menikah beda Pak. Dulu waktu pacaran Pak, aduh kesandung batu. Suami saya ngomong begini, Pak, aduh kasihan Beb. Sini saya gendong, aduh kasihan ya. Tapi setelah menikah, matamu di mana? Itu batu sendirian yatim piatu kamu tendang-tendang. Begitu Pak. Terus orang ngomong. Berarti pernikahan itu membuat orang berubah. Enggak berubah dia. Dari sononya begitu. Cuma sebelum menikah dia bisa tutupin. Pernikahan tidak mengubah. Tapi membuktikan siapakah dia yang sebenarnya. Jadi dalam filosofi pernikahan. Yang penting penyangkalan diri. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Coba tanya. Kurang apa Yesus? Kurang apa Yesus menyangkali diri? Halo? Kurang apa dia menempatkan kepentingan orang lain? Yang berdosa Om. Yang sebenarnya tidak layak dilihat. Tapi Yesus dengan secara aktif dan rela menyangkali dirinya sendiri yang adalah Tuhan punya segala sesuatu menjadi manusia sama dengan kita tapi tidak berdosa. Tapi justru di dalam ketidakberdosaannya dia mau menanggung dosaku dan dosamu. Lihat ya, apakah itu tiba-tiba muncul di perjanjian baru? Tiba-tiba muncul ketika Yesus datang? Enggak. Kenapa? Karena dalam poin kejadian dari sejak awal Om, Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dengan manusia. Selalu ingin dekat dengan manusia. Dia menciptakan manusia, dia hadir di sana. Maka Ibrani menjelaskan hal ini. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dijelaskan dengan lebih detail, lebih jelas pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, ini punya maksud. Maka kata menopang di sana pakai kata feron. Ia secara aktif mengarahkan dan mengendalikan seluruh ciptaan. Terus sekalian saya mau beritahu ya, Bapak Ibu hadir di sini, duduk di sini, ketemu dengan Calvary Community, saya mau pastikan itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Why? Karena di dalam kekekalan Allah itu mengarahkan kita.
menunjukkan kepada kita sebuah bentuk di mana kita ini belajar menjadi orang pilihan Allah yang terus bertumbuh melalui apa? Pertemuan orang dengan orang. Saya percaya juga pernikahan bukan kebetulan. Berapa banyak anak muda hari ini bergumul dengan orang tuanya? Yes, gak ada orang tua yang sempurna. Tapi tetap Tuhan memberikan orang tua yang terbaik. Karena ini bukan tentang saya pengen apa, bukan. Tapi tentang Tuhan pengen apa melalui hidup saya. Dan ini bukan kebetulan. Saya pernah bergumul loh. Pada waktu saya jatuh dalam narkoba. Mau sampai kapan hidup saya? Mau sampai kapan? 5 kali masuk panti rehabilitasi itu membuat orang ngomongin udah percuma deh. Ini orang udah gak ada harapan. Paling tinggal 2 ceritanya. Meninggal muda. Atau yang kedua dia udah gila lah. Dengan semua penyakitnya. Saudara, saya ini pakai narkotika itu jenis putau. Itu pakai suntikan. Dulu udah gak waras. 1 suntikan dipakai 20 orang. Dibersihin, bersihin. Anda mau tanya, berapa potensi orang kena HIV? 1000% om. Bahkan orang-orang yang pakai itu saya gak kenal. Itu suntikan, sudah saking tumpulnya, diasah. Dicolok ke tangan gitu ya. Gak dapet uratnya keluar darahnya, disedot. Gini loh, betulan. Saya kabur dari Lampung, bawa uang dari papa saya. Anda tahu kemana? Ke Jakarta. Sakau. Tahu Sakau ya? Sakit karena engkau. Sakit karena putau. Coba pengen duit nih. Turun tuh. Di kampung Bali, jalan. Ketek-ketek subuh-subuh. Ketok pintu. Bang, punya barang gak bang? Wah gak ngerti, udah gak mikir. Ketangkep apa, ditipu. Udah gak mikir. Ada nih. Ada duit gak? Ada. Masuk ke sekolahan. Manjat gerbang. Ini orang 5 ya, gue gak kenal. Pakai teler sampai pagi. Gue udah mikir ya, gue ditelanjangin, diambil hartanya, dia kabur, udah gak tahu deh. Tapi masih hidup. Pulang ke Bandung. Terus mikirnya, kok gue gak mati ya? Kok gak mati ya? Atau saya 2 kali OD, kok bisa tahu saya OD? Karena saya ditinggalin teman saya di depan kantor polisi. Sama mobil saya. Pakai bertiga. Terus tiba-tiba gue gak sadar. Tiba-tiba bangun, basah semua nih baju. Udah basah. Gak ngerti. Depan foto polisi. Gak ngerti pulang. Kayak pulang di rumah telepon teman saya. Bro, masih hidup lu. Kenapa itu lu? Kamu tuh udah gak nafasnya. Disiram sama temen tuh sampai baju basah. Gak bangun-bangun. Dipegang udah gak ada. Nah teman saya cuci tangan. Takut ketahuan polisi kan. Tinggalin di depan mobil tuh. Udah tinggalin dicabut. Kok gue masih ada? So sekalian pengalaman hidup kita bukan kebetulan. Kenapa? Allah secara aktif mengarahkan. Anda ada di sini. Anda di gereja apa hari ini? Anda bergumul tentang sesuatu dalam kehidupan pernikahan, dalam pekerjaan, situasi ekonomi yang sangat sulit. Hidup MBG. Tahu dah mau diapain. Orang bingung gimana sih ini? Bagaimana gitu loh? Bagaimana? Itu loh. Ngomong bapak cuma, kayaknya gitu. Kita bingung juga ini mau gimana Pak. Tapi kita punya pengharapan Om. Kenapa? Karena Tuhan tidak tinggalkan Indonesia. Amin. Tidak yang kebetulan. Bapak kita itu jadi presiden, itu wakil Tuhan. Kebetulan? Tidak kebetulan. Kenapa? Dia mengarahkan segala sesuatunya. Maka perspektif inilah yang diubahkan ketika kita tahu Tuhan menciptakan dengan sebuah tujuan. Maka poin penting ini. The God who revealed himself, Allah yang menyatakan dirinya, adalah Allah yang selalu punya kerinduan. Untuk apa? Membangun relasi dengan kita. Katakan amin yang keras Om. Dia pengen datang dalam pernikahan Anda. Dia pengen datang dalam bisnis Anda. Dia pengen datang dalam hari-hari Anda. Yang mungkin hari ini sedang suntuk, sulit. Dia berkata, sini nak, kamu capek ya? Sini nak. Sini, aku peluk. Kamu lagi sakit hati ya? Kamu lagi bergumul dengan masa lalumu. Kamu lagi bergumul dengan kesepianmu. Sini nak. Dia adalah Tuhan yang selalu secara aktif datang. Problemnya adalah server kita rusak. Kita nggak connect sama Tuhan maunya apa. Kenapa? Karena kita membentuk tujuan bagi hidup kita sendiri. Kita sibuk melakukan segala sesuatunya. Padahal Tuhan ada di sana sedang ngomong gini, mau sampai kapan kamu cari itu? Itu bukan aku yang mendesain itu, bukan. Desain terbaikku adalah ketika kamu datang sama aku. Ketika kamu membaca firmanku. Dan ini gambaran buat malam hari ini. Kita gumuli.
Saudara, saya ingin bertanya, bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pertanyaan saya, apa isi doamu? Apa isi doamu? Pernahkah kita minta sama Tuhan, Tuhan, peluk dan dekap aku Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih dalam. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Dan itu kerinduanku pada waktu aku masuk sekolah Alkitab. Gak ada tuh cita-cita pastor, jadi misionaris, jadi dosen, gak ada. Saya haus dan lapar Tuhan. Aku rindu ingin mengenal Engkau. Saya tanya sama Bapak Pendeta saya, bagaimana Pak supaya saya bisa kenal Tuhan, dibawa ke sekolah Alkitab. That's it. As simple as that. Dari bagian yang Tuhan ciptakan kita untuk apa? Kenal Dia, saudara. Dan pada waktu kita mengenal Dia lebih dalam, kita menemukan apa? Damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Kenapa? Karena pada waktu kita kenal Tuhan, Tuhan tidak mengubah situasi kita, tapi Tuhan mengubah posisi hati kita. Dan ketika posisi hati kita align sama apa yang Tuhan kehendaki, apapun musim kehidupan kita jalani, kita akan tetap baik-baik saja. Karena kita tahu kita sedang memperjuangkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Pertanyaan saya, gimana dengan hidup pernikahanmu? Bagaimana dengan hidup pekerjaanmu? Apakah semuanya sudah align dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman. Malam hari ini memohon kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan hidup di dalam relasi kasih yang sejati. Karena Tuhan sejak awal menciptakan segala sesuatunya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dengan ciptaan-Mu. And here we go Tuhan, disinilah kami Tuhan. Malam hari ini kami mengatakan kepadamu, aku ingin dekat dengan Engkau. Aku ingin mengubah frekuensi tujuan hidupku. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang Tuhan. Yang sudah begitu baik menebus dosaku. Karena dosaku lah yang memisahkan aku dari hadirat-Mu ya Tuhan. Tapi kami mengucap syukur. Karena di dalam kebenaran Kristus Tuhan kami yang mau rela datang ke dalam dunia. Kami menemukan jalan pendamaian. Sehingga kami punya akses 24 jam 7 hari untuk datang kepada Engkau. Karena masalah terbesar hidup kami, yaitu dosa, sudah Engkau selesaikan. Maka tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang menyelamatkan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan.